Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah kita melanjutkan kuliah kita, pertemuan yang ke-6 hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baik, agar kuliah kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka dengan bacaan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Hari ini kita akan membahas tentang studi kalam ya. Kemarin kita sudah membahas tentang studi tasawuf. Nah, sekarang kita akan membahas satu ilmu baru, disiplin ilmu baru tentang ilmu kalam ya. Makanya metodologi studi Islam itu ya mencakup banyak hal, tapi ya hanya singkat saja. Kenapa? Karena nanti yang detail itu ya di mata kuliah selanjutnya, maka ada nama mata kuliah alaq tasawuf, ya ilmu kalam dan lain-lain. Maka hari ini saya akan membahas tentang studi kalam ya, secara singkat tentunya. Nah, dalam ilmu kalam ini ya, menurut orang-orang ya, menurut para ilmuwan itu, mereka banyak menjelaskan tentang ilmu kalam itu ya, adalah bahwa tidak ada satu cabang ilmu yang di dalamnya paling banyak bertentangan ya. Jadi tidak ada satu cabang ilmu yang di dalamnya paling banyak pertentangan dan paling banyak perbedaan pendapat selain dari ilmu kalam. Nah, ini menurut Hasan Hanafi ya. Jadi tidak ada satu cabang ilmu di dunia ini yang paling banyak pertentangannya dan paling banyak perbedaan pendapat selain dari ilmu kalam. Jadi maka wajar ilmu kalam ini memang sudah dari sananya itu berpotensi terjadi pertentangan antara satu dengan yang lain, pertentangan atau perbedaan pendapat antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kemudian menurut Hasan Hanafi juga bahwa ilmu kalam tidak memuaskan orang pintar dan tidak memberi manfaat kepada orang bodoh. Jadi gimana ini maksudnya? Ilmu kalam tidak memuaskan orang pintar, jadi orang pintar itu tidak akan puas dengan ilmu kalam, dan juga tidak memberikan manfaat kepada orang bodoh. Sedangkan menurut Harun Nasution, setiap orang yang ingin menyelami seluk-beluk agamanya secara mendalam, maka dia perlu mempelajari teologi yang terdapat dalam agama yang dianutnya. Jadi kalau kita melihat ada skema ilmu kalam itu, yang pertama itu dia Islam ya, kemudian di sininya Islam, iman, ihsan, kemudian ilmu fikih, ilmu kalam, dan ilmu tasawuf. Itu kalau kita melihat skema ilmu kalam itu begitu. Lalu penamaan ilmu kalam juga ada berbeda-beda ya. Jadi ada beberapa sebutan ya. Ada dia namanya ilmu kalam, ada ilmu usuluddin ya, kalau di UIN ada fakultas sendiri usuluddin. Kemudian ada juga yang terkait itu ada ilmu tauhid dan kemudian ilmu akidah. Jadi penamaan ilmu kalam itu ada 4 itu paling tidak ya. Ada ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu akidah ya. Itu penamaan-penamaan dari sisi itu ya. Lalu kemudian kita lihat ya kalam. Jadi ilmu kalam. Kalam itu adalah bahasa Arab yang artinya adalah kata-kata, yakni kata-kata Tuhan atau perkataan manusia di sini. Kalam. Jadi sabda Tuhan atau perkataan manusia, itu namanya kalam. Ilmu kalam berarti ilmu pembicaraan, karena dengan pembicaraanlah pengetahuan ini dapat dijelaskan, dan dengan pembicaraan yang tepat, kepercayaan yang benar dapat ditanamkan. Maka disebut dengan ilmu kalam karena objek yang dibahas adalah kalam Tuhan dan manusia. Yang menjadi objek dalam ilmu kalam itu adalah kalam Tuhan dan kalam manusia. Jadi ungkapan Tuhan dan percakapan atau pembicaraan manusia. Maka jika yang dimaksud kalam adalah firman Tuhan, ya, maka
kalam Tuhan itu adalah Al-Quran, maka pernah menimbulkan perbedaan sengit, ya, perdebatan sengit di kalangan umat Islam pada abad kedua dan ketiga Hijriah, yaitu tentang perdebatan Al-Quran. Al-Quran apakah hadis ataukah qadim? Ini pernah terjadi pada masa itu ya. Kemudian kata-kata manusia, maka kaum teologi dalam Islam selalu menggunakan logika dalam mempertahankan pendapat dan pendirian masing-masing. Maka ahli kalam disebut dengan mutakallimin, ya. Karena mereka adalah ahli debat. Jadi kalau kalian jago berdebat, nanti bisa disebut sebagai mutakallimin, ya. Kenapa? Karena ahli kalam disebut dengan mutakallimin karena mereka ahli berdebat. Lalu kemudian kita lihat apa sebenarnya pengertian dari ilmu kalam. Maka ilmu kalam merupakan disiplin keilmuan dalam agama Islam terkait berbagai argumentasi tentang akidah, iman yang diperkuat dengan dalil-dalil rasional. Kemudian ilmu kalam itu lahir dalam tradisi intelektual. Ya. Tradisi intelektual adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat beragama untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan akal dalam masyarakat tertentu dan mencoba menyelaraskan hubungan antara akal dengan apa yang disebut dengan wahyu. Maka alat dalam ilmu kalam ini akal, ya. Jadi bahwa wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang perlu ditafsirkan juga dengan akal. Jadi akal itu yang kemudian bisa menerjemahkan, kemudian bisa menafsirkan, ya. Kenapa? Karena wahyu ketika tidak dipahami, ya. Wahyu ketika kita tidak menggunakan akal untuk memahaminya, maka kemudian ya orang tidak akan menjadi paham, ya. Nah, sekarang kita coba lihat, ya, lahirnya ilmu kalam. Lahirnya ilmu kalam ini adalah kalau kita bikin bagan, ya, atau strukturnya, yang pertama adalah terkait dengan persoalan politik, lalu kemudian di bawahnya ada Khawarij, ada Syiah, ada Murji'ah, ya. Kemudian juga ada yang terkait dengan persoalan teologis murni, di situ ada Qadariyah, di situ ada Jabariyah, kemudian di situ ada Ma'bad al-Juhani, kemudian ada Jaham bin Safwan. Nah, ini nanti materinya akan saya share juga, ya, nanti. Jadi hari ini kalian mendengarkan penjelasan saya, nanti materinya juga akan saya share ke grup WA kalian, ya. Nah, dalam ilmu kalam itu paling tidak ada beberapa tema, ya, tema-tema dalam ilmu kalam. Yang pertama adalah tentang otoritas dan legitimasi politik. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan posisi pendosa, nanti pendosa itu berada di posisi mana. Kemudian yang ketiga terkait dengan otonomi kehendak, ini kehendak manusia, ya. Kemudian yang keempat terkait dengan sifat Allah. Itu, ya. Tapi kemudian, ya, nah, ilmu kalam sendiri memang terjadi perbedaan atau pro kontra, ya, di kalangan ulama, ya, termasuk para imam mazhab, ya. Misalnya Imam Syafi'i itu menolak dengan keberadaan ilmu kalam, ya. Kenapa? Menurut Imam Syafi'i keberadaan ahli kalam berbahaya bagi umat karena mereka membawa hasil kerja nalar mereka terhadap akidah. Ini ada yang kontra, ya, termasuk juga Imam Hambali menyebutkan bahwa metodologi argumentasi ilmu kalam tidak sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah Nabi karena menggunakan metode dialektis dan rasional ala filsafat Yunani. Ini menurut yang kontra, ya. Tapi yang pro juga ada banyak. Di antaranya Abu Hasan al-Asy'ari mengatakan bahwa orang yang tidak menerima kehadiran ilmu kalam sebagai orang-orang yang menjadikan kejahilan, ya, sebagai modal, dan oleh karena itu
mereka merasa berat untuk melakukan pembahasan-pembahasan mengenai usuluddin dengan menggunakan metode rasional. Ini diantaranya yang pro ya. Ada banyak ya, ada yang pro, ada yang kontra, tapi it's okay, biasa ya. Nah, sekarang coba kita lihat aliran-aliran dalam ilmu kalam. Jadi, karena di awal tadi sudah dijelaskan ya, bahwa tidak ada satu disiplin ilmu yang di situ isinya adalah pertentangan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, perdebatan yang begitu sengit antara umat Islam selain dari ilmu kalam. Nah, dalam ilmu kalam itu terdapat aliran-aliran ya, aliran-aliran. Yang pertama adalah Khawarij. Ya, mungkin ini kalian sudah banyak mendengar. Bahkan sekarang ada yang menyebut ada beberapa model orang-orang sekarang, orang-orang Islam ya di Indonesia maupun di luar negeri, ada yang menyebut sebagai neo Khawarij, ada yang menyebutnya demikian. Jadi aliran kalam yang pertama adalah Khawarij. Khawarij merupakan aliran yang pertama muncul dalam khasanah sejarah keislaman. Jadi aliran ini muncul ketika terjadi peperangan atau perang Siffin ya. Ini pada abad 1 Hijriah. Yaitu peperangan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Khawarij ini ya dapat diartikan adalah orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Nah, jadi itu ya. Jadi memang Khawarij ini muncul ketika terjadi perang Siffin ya. Ini kalau kalian belajar sejarah peradaban Islam, ini menarik untuk kalian teliti ya. Ini bahwa ketika itu terjadi perang Siffin, lalu kemudian apa yang dipimpin oleh orang yang keluar dari barisan Ali ini dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Maka Khawarij dapat diartikan orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Khuruj ya, Khawarij, jadi keluar ya. Alasan mendasar yang membuat golongan ini keluar dari barisan Ali adalah ketidaksetujuan mereka terhadap tahkim yang dijalankan Ali dalam menyelesaikan masalah dengan Muawiyah. Jadi ketika itu terjadi konflik begitu antara Ali dengan Muawiyah, kemudian mereka dari Muawiyah ini tidak sepakat dengan keputusan Ali ya. Kemudian ada beberapa tokoh dari kaum Khawarij. Yang pertama ada Nafi bin Al-Ashrad, kemudian ada Zad Al-Asfar, kemudian ada Abi Ba'is ya, kemudian ada Najdah bin Atiyah, kemudian ada Abdullah bin Ibadah Al-Murri. Kemudian ajaran Khawarij ini ada banyak ya. Menurut keyakinan Khawarij, semua masalah antara Ali dan Muawiyah harus diselesaikan dengan merujuk pada hukum-hukum Allah yang tertuang dalam Al-Maidah ayat 44, yang artinya barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Maka berdasarkan ayat ini, Ali, Muawiyah dan orang-orang yang menyetujui tahkim ya telah menjadi kafir karena mereka dalam memutus perkara tidak merujuk pada Al-Quran. Ini diantaranya adalah ajaran Khawarij ya. Kemudian dasar pemikiran Khawarij yang paling menonjol adalah bahwa pelaku dosa besar tergolong orang kafir. Sedangkan yang termasuk golongan dosa besar adalah orang yang bersikap menentang terhadap pemikiran Khawarij. Sehingga orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka dianggap kafir. Jadi orang-orang Khawarij ini diantaranya ajaran yang menonjol adalah bahwa pelaku, ya, jadi orang umat Islam yang melakukan dosa-dosa besar itu dia menggolongkannya dengan golongan orang kafir. Ya. Di samping itu mereka juga memiliki pemikiran khas tentang iman, yaitu iman ialah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Sejalan dengan definisi ini, maka orang beriman yang tidak mengamalkan ajaran agamanya termasuk dosa-dosa besar dan mereka tergolong kepada orang kafir. Ini diantaranya ajaran Khawarij ya. Kemudian selanjutnya ada aliran Khawarij, ada aliran kalam selanjutnya adalah Murji'ah.
Murji'ah ini muncul di Damaskus pada akhir abad pertama Hijriyah. Aliran ini disebut Murji'ah karena dalam prinsipnya mereka menunda persoalan konflik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan kaum Khawarij pada hari perhitungan kelak. Oleh karena itu, mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang kafir. Mereka memilih bersikap irja, yakni menunda putusan tentang siapa yang bersalah. Menurut mereka, biarlah Allah sendiri yang memutuskan siapa yang bersalah dan dalam perselisihan tersebut. Jadi Murji'ah ini golongan yang netral ya terhadap persoalan atau kasus atau konfliknya antara Ali dengan Muawiyah. Jadi mereka ini menyerahkan semuanya kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi biarlah Allah sendiri yang memutuskan bahwa yang bersalah itu adalah Ali atau Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu diantaranya aliran Murji'ah. Tokoh-tokoh Murji'ah juga ada Jaham bin Abi Sufyan, ada Abu Hasan As-Solih, ya, ada Mudattil bin Sulaiman, ada Yunus Al-Samiri. Kemudian ajaran Murji'ah diantaranya yang terkenal adalah orang mukmin yang melakukan dosa besar tetap masih mukmin dan tidak berubah menjadi kafir. Karena mereka masih berkeyakinan bahwa Tuhan mereka adalah Allah dan Rasulnya adalah Muhammad, Al-Quran sebagai pedoman, dan rukun iman lainnya. Adapun masalah tempat ketika di akhirat, apakah akan masuk surga atau neraka, atau masuk neraka dulu baru masuk surga, ditunda sampai ada keputusan akhirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi kalau ajaran Murji'ah ini bahwa orang mukmin atau orang Islam yang melakukan dosa besar dia masih tergolong mukmin ya. Tergolong orang beriman atau orang Islam. Ini berarti berbeda dengan tadi yang Khawarij ya. Kalau Khawarij itu orang Islam yang melakukan dosa besar maka dia tergolong kafir. Tapi kalau Murji'ah ini tidak. Ya. Termasuk soal surga dan neraka, mereka sepenuhnya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ajaran Murji'ah selanjutnya adalah para pelaku dosa besar juga berharap agar mau bertaubat dan berharap pula taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pelaku dosa besar itu tetap berharap ampunan kepada Allah. Kemudian ajaran selanjutnya, siapa saja yang meyakini keesaan Allah dan kerasulan Muhammad adalah orang beriman walaupun selalu melakukan perbuatan buruk. Mereka memandang keimanan itu sesuatu yang ada di hati dan hanya diketahui dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, ini ajaran Murji'ah ya. Dia menonjol ya. Bahwa siapa yang meyakini Allah, siapa yang masih meyakini Rasulullah ya, walaupun dia melakukan perbuatan buruk ya, mereka memandang bahwa itu tetap sebagai orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah lah yang paling mengetahui tentang keimanan seseorang di hati manusia. Kemudian selanjutnya adalah Syiah ya. Ada golongan dalam kalam itu adalah Syiah. Jadi tadi yang pertama ada Khawarij, yang kemudian ada Murji'ah, kemudian yang ketiga adalah Syiah. Syiah memiliki arti sahabat atau pengikut. Jadi aliran ini muncul berawal dari peperangan Siffin, yaitu orang-orang yang masih setia terhadap Khalifah Ali. Sedangkan yang dimaksud aliran Syiah adalah golongan atau aliran yang sangat mengagungkan keturunan Nabi SAW. Menurut aliran ini, orang-orang yang paling berhak menduduki jabatan Khalifah setelah Rasulullah wafat adalah anak keturunan keluarga Nabi. Jadi kalau Syiah ini kebalikannya dari Khawarij. Kalau Khawarij itu adalah orang yang keluar dari barisan Ali, sedangkan kalau Syiah ini adalah pengikut setia Ali bin Abi Thalib ya. Jadi ini kalau Syiah ini kebalikannya dari Khawarij. Jadi menurut golongan Syiah ini bahwa orang yang paling berhak menggantikan kedudukan atau menjadi pemimpin setelah Rasulullah itu adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi yang berhak itu ya keluarga Nabi. Kemudian paham Syiah ini dianut oleh sekitar 20% dari umat Islam dewasa ini ya, tersebar di negara-negara Timur Tengah kebanyakan ya. Di antaranya ada Iran, ada Irak, ada Afghanistan, Pakistan, India, Lebanon,
Arab Saudi ya, dan beberapa negara di Amerika dan di Eropa. Itu Syiah ya. Kalau untuk tokoh-tokohnya, tokoh Syiah ada banyak ya. Ada Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Hasan bin Ali, ada Hussein, ada Ali bin Hussein ya, ada Muhammad Al-Bakir, ada Ja'far Shadiq ya, ada Musa Al-Kazim, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalau ajaran Syiah ini, mereka berkeyakinan bahwa Ali yang paling tepat menjadi imam sesudah Nabi SAW. Ali adalah guru yang ulung, Ali yang mewarisi segala pengetahuan yang ada pada Nabi, bahkan Syiah menganggap Ali itu seorang imam yang maksum. Orang Syiah menganggap bahwa imamah atau kepemimpinan merupakan bagian dari akidah. Iman kepada imamah merupakan salah satu rukun iman yang harus mereka penuhi. Di dalam aliran Syiah muncul beberapa sekte, yaitu sekte Kaisaniyah, sekte Zaidiyah, dan sekte Imamiyah. Itu Syiah ya. Jadi sudah berapa tadi? Yang pertama adalah Khawarij, kemudian Murji'ah, kemudian Syiah, ya kan? Kemudian berikut alirannya, berikut pemahamannya, dan kemudian selanjutnya adalah Jabariyah. Nama Jabariyah ini berasal dari kata Jabaro yang artinya memaksa. Aliran Jabariyah muncul bersamaan dengan munculnya aliran Qadariyah. Kemunculan dua aliran ini merupakan akibat dari tindakan kekejaman dan kesewenang-wenangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Hanya kedua aliran tersebut memberikan reaksi yang berbeda. Aliran Qadariyah memberikan reaksi menentang dan menyerang, sedangkan aliran Jabariyah justru sebaliknya, yaitu pasrah, menyerah, dan mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Kondisi semacam ini yang dimanfaatkan oleh Muawiyah sebagai pembenar segala tindakan politiknya. Isu seperti ini juga diambil dan digunakan Muawiyah untuk membenarkan semua tindakannya, bahwa semua yang telah mereka lakukan itu juga karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, jadi Jabariyah. Kalau tokoh-tokohnya ada Wad bin Dirham, ada Jaham bin Sofyan, ya, dan lain-lain. Kalau aliran Jabariyah atau ajaran Jabariyah ini ada beberapa ya. Yang pertama, menurut Jabariyah, manusia itu tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Maka semua gerak dan perbuatan manusia itu hakikatnya sudah ditentukan oleh Allah. Meskipun demikian, manusia tetap mendapatkan pahala dan siksa akibat perbuatan baik dan jahat yang mereka lakukan. Nih, jadi ajaran pertama Jabariyah itu, jadi menurut Jabariyah itu manusia tidak punya kekuasaan atau kekuatan sama sekali ya untuk melakukan pilihan. Kenapa? Karena semua gerak-gerik perbuatan manusia itu hakikatnya sudah ditentukan oleh Allah. Tapi menurut Jabariyah ini, manusia tetap mendapatkan pahala dari perbuatan baik dan tetap mendapatkan siksa dari perbuatan buruk. Kemudian ajaran Jabariyah yang kedua, manusia tidak hanya bagaikan wayang yang digerakkan oleh dalang, tetapi manusia juga tidak mempunyai kewenangan sama sekali untuk mewujudkan perbuatan dan angan-angannya. Sementara nasib mereka di akhirat kelak mutlak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ajaran Jabariyah ya. Kemudian selanjutnya Qadariyah ya. Qadariyah ini adalah hampir sama dengan Khawarij dan Murji'ah. Jadi aliran Qadariyah muncul di latar belakangi masalah politik. Jadi hampir semuanya ya. Hampir semua aliran ini muncul memang faktornya adalah faktor politik, didasari oleh perang Siffin pada waktu itu ya, atau konflik antara Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian tokoh Qadariyah ini ada Ma'had al-Jauhari, ada Gailan ad-Damaski. Kalau ajaran Qadariyah ini, pemikiran Qadariyah yang paling menonjol adalah masalah perbuatan manusia dan kekuatan Tuhan. Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan atau memilih. Nah, ini beda ya tadi dengan yang tadi ya. Kalau menurut Qadariyah, bahwa manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan, memilih, dan mewujudkan perbuatannya, dan di akhirat mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.
Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa Tuhan telah memberikan aturan-aturan hidup yang sangat jelas dengan berbagai akibat. Semua diserahkan kepada manusia untuk memilih mau berbuat baik dan berpahala, ataukah berbuat buruk dan disiksa. Semua perbuatan yang dilakukan manusia tidak bisa keluar dari tanggung jawabnya. Itulah yang disebut dengan keadilan Tuhan. Ini menurut aliran atau pemikiran dari Qadariyah. Menurut Qadariyah, manusia itu bisa memilih, bisa menentukan pilihan. Dia mau berbuat baik atau berbuat buruk. Berbeda dengan aliran atau ajaran yang sebelumnya tadi. Kemudian yang terakhir kita membahas tentang aliran Asy'ariyah ya, Asy'ariyah. Ini aliran yang kebanyakan dianut ya oleh umat Islam di Indonesia. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap paham Mu'tazilah yang dianggap menyeleweng dan menyesatkan umat Islam. Dinamakan aliran Asy'ariyah karena dinisbahkan kepada pendirinya, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari, keturunan Abu Musa al-Asy'ari. Kenapa disebut aliran Asy'ariyah? Ini kenapa? Karena dinisbahkan oleh pendirinya, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari. Kalian kalau dari Lampung bisa dinisbahkan dengan nama Lampung, Al-Lampungi. Dari Banten ada Al-Bantani, dari Makassar ada Al-Makassari, dan lain-lain. Nah, kalau Al-Asy'ari ini, dia dinisbahkan keturunan Abu Hasan al-Asy'ari. Tokoh-tokohnya ada banyak, ada Abu Hasan al-Asy'ari, ada Al-Baqilani, ada Al-Juwaini, ada Al-Ghazali, As-Sanusi, dan lain-lain. Nah, menurut ajaran Asy'ariyah ya, yang pertama diantaranya adalah sifat Allah. Menurutnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat 20. Sifat tersebut berasal atau berada di luar zat Tuhan dan zat Tuhan itu sendiri. Nah, ini kalian kayaknya sudah hafal ya sifat-sifat Allah ya. Sifat-sifat Allah yang 20. Ini mudah-mudahan sudah hafal ya. Ada wujud, qidam, baqa ya. Mukhalafatul hawadisi dan seterusnya. Mudah-mudahan masih hafal ya. Kemudian kedudukan Al-Qur'an. Jadi yang pertama soal sifat Allah, kemudian yang kedua soal kedudukan Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk dalam arti baru dan diciptakan. Dengan demikian Al-Quran bersifat qadim atau tidak baru. Jadi menurut Asy'ariyah ini bahwa Al-Quran adalah firman Allah dan bukan baru dan dia bukan makhluk. Kemudian soal melihat Allah di akhirat. Allah dapat dilihat di akhirat dengan mata karena Allah mempunyai wujud. Nah, ini soal keimanan ya, soal tauhid. Jadi kalau akidah Asy'ariyah mengatakan bahwa melihat Allah di akhirat itu bisa dilakukan oleh manusia. Kenapa? Karena bisa dilihat oleh mata manusia karena Allah mempunyai wujud. Kemudian terkait dengan perbuatan manusia. Kalau terkait ini, perbuatan-perbuatan manusia itu diciptakan Allah ya. Kemudian soal dosa besar, orang mukmin yang berdosa besar tetap dianggap mukmin selama ia masih beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini juga ada tadi yang sama ya, tapi memang ini beda dengan Khawarij ya. Kalau Khawarij, orang mukmin yang melakukan dosa besar dia sudah dianggap kafir. Tapi kalau Asy'ariyah tidak. Bahwa orang mukmin yang berdosa besar tetap dianggap mukmin selama dia masih beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang terakhir terkait dengan keadilan Allah, bahwa Allah adalah pencipta seluruh alam, dia memiliki kehendak mutlak atas ciptaannya. Nah, ini terkait dengan keadilan Allah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Masih ada beberapa aliran yang lain ya selain Asy'ariyah. Masih ada Maturidiyah, ya kan? Kemudian ada Mu'tazilah dengan tokoh-tokohnya dan ajarannya. Nah, jadi
Di antara aliran-aliran tersebut punya ajaran masing-masing, ada yang sama, ada yang berbeda, ya kan? Tapi ada memang perbedaan dan persamaan pendapat dalam aliran ilmu kalam ya. Misalnya tadi sudah dijelaskan ya. Kalau menurut Qadariyah misalnya soal kebebasan berbuat. Menurut Qadariyah, manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan, memilih, dan mewujudkan perbuatannya. Akan tetapi mereka harus mempertanggungjawabkannya semua perbuatan di akhirat. Berbeda dengan Jabariyah bahwa manusia tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya dan tidak memiliki kewenangan untuk memilih suatu rencana Allah yang pada hakikatnya telah ditentukan oleh Allah. Jadi ada perbedaan-perbedaan ya, aliran di antara aliran-aliran dalam ilmu kalam ya. Silahkan kalian pelajari lebih dalam tokoh-tokohnya dengan pemikiran-pemikirannya atau ajaran-ajarannya ya. Kemudian juga dilihat model-model pemikiran umat Islam hari ini, kira-kira mereka itu termasuk yang mana. Misalnya kalau yang suka mengkafirkan kawannya ya berarti masuk kategori tadi Khawarij ya. Khawarij dia menganggap bahwa orang yang sudah dosa besar, yang melakukan dosa besar dia menganggapnya kafir dan lain-lain. Maka ada sebagian yang menyebutnya sebagai neo Khawarij dan lain-lain. Itu jadi aliran kalam ini boleh kalian pelajari, kemudian tokoh-tokohnya ya kan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan studi kalam ya. Kemarin kita sudah studi tasawuf, sebelumnya sudah studi Al-Quran, studi hadis ya. Mungkin kita lanjutkan pertemuan yang akan datang dengan tema baru tentunya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.